Moderator Stefanus Narendra, Nggih. Ketua Panitia Mas Joko Wiratno, rekan saya BMKG Pak Siswanto dan Prof. Jati. Mohon kenal Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk men-share apa yang saya siapkan ya. Oke, sudah terlihat jelas kah? Sudah Prof. Sudah. Ya. Mungkin kalau di slideshow gimana Prof? Bisa Prof? Di slideshow. Dah. Ya, siap. Sudah. Bangga Prof Edi. Oke ya. Tampil. Show plan view. Oh, dipakai pointer. Oke, pakai pen aja. Oh, kecil bentar ya. Pakai laser. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Edi Hermawan untuk menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui pada acara ini. Judulnya ya ini mengenai webinar Sedekah Ilmu, temanya refleksi bencana hidrometeorologi dan peluangnya di 2024. Istisahan saya untuk menyampaikan judul tentang ENSO, yaitu yang Recent Evolution, Current Status, dan Prediction. Mohon maaf ini kalau kok Inggris-Inggrisan, dan bahaya lagi bukan debat presiden kok. Nextnya jadi gini, ini dari top judul di atas, saya untuk pada kesempatan ini fokus hanya bagaimana evolusi daripada data SST Nino 34. Kenapa kok nggak Nino 4 aja yang dekat wilayah Indonesia? Ya nanti tentu ada alasan lain ya. Karena memang Nino 34 ini lokasinya di center Samudra Pasifik dan memang jadikan referensi utama dalam mengkaji dinamika atmosfer di kawasan sebelahnya, baik Indonesia maupun kawasan bagian timurnya. Terkait dengan itu, berikut adalah gambaran bagaimana dinamika SST yang ada di Samudra Pasifik dan bagaimana impact-nya di kawasan kita. Ini bisa kita lihat kadang-kadang warna-warna birunya biru ya, ini menggambarkan La Nina, tapi satu saat warna biru ini berubah menjadi merah yang menggambarkan El Nino, sehingga ini dikatakan key monitoring region. Terkait dengan itu, ini sudah digambarkan tadi bagaimana SST anomali itu ya. Oke, saya langsung saja ke sini. Wah, dinamikanya, sehingga ini sudah banyak sekali web ini tapi ada hal yang menarik ya. Kadangkala yang warna merah ini kita fokus kepada yang lidah merah ini. Kapan sih lidah merah ini mencapai wilayah timur Indonesia? Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga objektif daripada studi ini kita ingin melihat bagaimana wajah ya dinamika atmosfer benua maritim Indonesia, khususnya ya parameter curah hujan, baik dari segi intensitas ataupun durasinya. Selama periode kami fokus kepada DJF saja, yakni tahun 2023-2024, terkait dengan isu hadirnya El Nino. Walaupun tidak dikategorikan sebagai El Nino ekstrim, melainkan El Nino sedang atau moderat. Di sini kami mencoba menelaah, mereview, sehingga timbullah 6 pertanyaan berikut sebagai ini. 1. Mengapa kajian ilmiah evolusi El Nino, khususnya Nino 34 itu penting untuk dilakukan secara cermat ya, cermat dan mendalam. Kedua, apa sih resiko terbesar bila prediksi Nino 34 itu tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran, artinya gagal gitu ya. Yang ketiga, setelah diproduksi prediksi Nino 34, dapatkah dibuat peta atau mapping ya, kawasan mana saja di Indonesia yang memang berpotensi besar menerima dampak hadirnya El Nino. Yang keempat, ini penting nih, apakah kejadian curah hujan ekstrim di awal tahun 2020 itu berpotensi besar kembali berulang
di DJF 2003-2024. Ini poin penting 4. Yang kelima, benarkah jika sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2023 La Nina itu mendominasi musim kemarau basah? Artinya di tahun 2022 memang dikenal musim kemarau basah. Bagaimana 2003 dan bagaimana 2004? Apakah istilah ini masih relevan atau tidak? Nah, 6. Jika poin di atas itu benar, apakah tidak mungkin terjadi kondisi yang sebaliknya, yakni sepanjang periode DJF akan hadir jika 2022 itu musim kemarau basah, mungkin kebalikannya musim basah kemarau, begitu ya. Nah, ini beberapa catatan. Satu, bencana hidrometeorologi memang umumnya terjadi pada periode DJF. Kedua, ada satu kasus yang menarik. Banyak ilmuwan meteorologi yang mengkaji lebih dalam, yakni banjir bandang 2020. Ada apa sebenarnya di saat itu? Dan adakah hal ini terkait dengan perilaku Nino 34? Saya awali dengan evolusi El Nino. Ini di Praxantis dan Nino 34. Saya fokus kepada apa yang terjadi pada 5 tahun terakhir, tepatnya 2019-2023. Basis utama saya itu menggunakan data dari CPC, Climate Prediction Center, yang judulnya Cold and Warm Episode by Season. Yang merah ini menggambarkan El Nino, yang biru menggambarkan La Nina. Datanya cukup panjang, yakni 1950 hingga 2023 at least, sehingga ada sekitar 73 tahun, cukup panjang. Dan memang ini merupakan data musiman. Nanti bisa dicek di Origin CPC NOAA.gov. Ada websitenya, Pak, ya, di sini. Nah, saya akan mengawali bagaimana evolusi daripada Nino 34 sejak 2019, ini Juli 2018, Januari 2019, Januari 2020. Di sini emang ada dua kombinasi, yaitu model statistik dan model dinamik. Statistik ini yang bawah, dinamik ini yang atas, dan kita interest kepada ensemble model. Jadi gabungan dua model yang dipresentasikan dengan warna hitam ini. Kita lihat memang ada kalanya hitam ini berada di fase negatif di bawah 0. Tetapi dia kemudian akan merambat ke fase positif. Dan yang lebih menarik adalah ini tahun 2020, ternyata sejak Januari 20 saat terjadinya banjir itu, ternyata fase Nino 34 itu bukan pada fase La Nina, tetapi dia pada fase DJF itu 0,5 ya. Jadi dia pada fase netral begitu. Justru kok fase netral tapi kok impactnya besar ya, menghasilkan curah hujan tinggi ya. Mestinya itu kan pada fase negatif, pada fase La Nina, mestinya seperti itu. Memang ya, ini cukup panjang ini, sejak JAS, Juli, Agustus, September tahun 2020 hingga awal tahun 2023, ini fasenya fase La Nina. Jadi hampir sekitar 30 bulan begitu ya, kita diguyur hujan terus setiap hari. Tetapi sejak bulan Mei 2023 dan sudah kita masuk fase baru yang namanya fase El Nino. Kita lihat ini tahun berapa nih? Berikutnya tahun 2022. Nih, kita lihat warna hitam itu dia cantik bermain di angka di bawah 0. Dan terus akhirnya di 2022 dan terakhir ini ya 2023. Di 2023 kita melihat setelah dia bermain capek mungkin ya 30 bulan bermain di fase La Nina, kemudian dia merangkak ke angka 0 pada bulan Februari begitu, dan mulai dinyatakan di atas 0,5 itu sekitar bulan Mei. Bulan Mei dia merangkak naik mencapai puncaknya itu sekitar Januari Februari, sekitar Januari lah ya nanti gitu.
dan dia akan kembali ke posisi 0,5 itu nanti sekitar bulan Mei. Jadi memang unik ya kejadian El Nino tahun ini karena dia tidak ekstrim, tetapi dia durasinya sangat panjang gitu. Dari bulan Mei hingga bulan Mei, ya sekitar 9 sampai 12 bulan begitu. Nah, apakah durasi yang panjang ini akan memberikan dampak yang signifikan kepada distribusi curah hujan di kawasan Indonesia, khususnya bagian barat? Nah, ini yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Nah, dari sini kita lihat coba bagaimana pihak NOAA, ini isunya Desember 2023, ternyata sejak periode November, Desember, Januari, Desember, Januari, Februari, dilanjut pada musiman begitu ya. Kalau lihat dari angka-angka ini, ternyata yang warna merah El Nino itu dengan tingkat probabilitas di atas 70% saja, itu masih kuat hingga periode April, Maret, April, Mei. Sementara periode netral itu setelah itu ya, tapi lihat warna merah ini masih dominan, bahkan sampai dengan Februari nanti probabilitasnya itu masih 100% begitu ya. Ini juga hal yang sama gitu ya. Kita melihat bagaimana Badan Dunia memandang fenomena ini. Nah, baik kita lihat banjir bandang Jakarta sebagai referensi. Saya hanya fokus kepada kondisi yang sangat ekstrim. Mengapa ekstrim? Ya aneh memang dengan kondisi nilai 34 pada fase normal netral, tapi menimbulkan curah hujan ekstrim sekitar 377 mm per hari, terutama di stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta. Itu berarti hadirnya El Nino, ya, asalkan tidak berada pada fase kuat strong, itu tidak akan memberikan pengaruh signifikan. Justru serangan massa udara dalam bentuk hemburan bawah yang biasa disebut monsun ini merupakan faktor dominan. Nah, terkait dengan itu, coba kita lihat ini bentuk mana ya? Kita lihat di sini memang ini ya dampaknya itu ya sangat mengerikan karena butuh waktu lama. Oke, saya lanjut saja. Ini banjir Jakarta memang sangat terparah, tetapi kita lihat bagaimana serangan fajar itu dari utara itu, dari monsun Asia itu menyerang kota Jakarta. Ini hasil kami yang kita ini kita buat sendiri ya. Kita tunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi gitu kekuatan daripada pengaruh monsun. Pengaruh monsun yang kuat ini hanya bisa di stop gitu ya, bila mana ada kekuatan lain gitu ya. Nah, kekuatan itu salah satunya El Nino, tetapi El Nino harus pada posisi yang strong. Kalau hanya middle gitu, itu nggak begitu kuat. Ini menggunakan trajectory model, bagaimana serangan kepada tadi dikatakan mengapa ke Pulau Jawa, ya memang karena memang serangan fajarnya berasal dari sana. Ya, hal juga seperti ini ya. Kita lihat betapa dahsyatnya serangan angin dari lapisan 850 di kawasan Pantura khususnya. Nah, kondisi ini apakah kembali berulang atau tidak begitu ya di 2024? Ini hal yang sama. Jadi ini kami menggunakan data yang era 5 yang high resolution, kalau nggak salah jam-jaman kalau nggak salah. Oke, dari sini saya akan mencoba melihat bahwa tidak hanya di lapisan bawah, di lapisan 500 hektopascal pun sekitar 5,8, bagaimana dinamika itu sangat begitu dahsyat ya. Jadi awan-awan besar itu diputar oleh ada kekuatan lain maksud saya. Jadi kalau mengkajinya itu ya dari bawah sampai lapisan tinggi gitu. Nah, ini terkait dengan itu, ini juga kita mencoba, jadi berbagai macam kajian ilmiahnya kita coba ungkap. Ini sebenarnya hidup, ini ada animasinya, maka saya skip aja. Nah, karena
begitu dahsyatnya. Saya mencoba dengan tim yang dari US sini ya, juga ada Pak Siswanto, kita mencoba mengungkap fenomena itu dan publish di JRL US ini ya. Alhamdulillah bisa mendapatkan berapa kali citasi, lumayan banyak lah ya. Oke, terkait dengan itu, apakah berulang atau tidak? Sebenarnya agak sulit untuk menjawab ya, mengingat El Nino 2004 itu belum tercatat sebagai El Nino strong. Sementara El Nino 23 itu tergolong sebagai El Nino moderat, dengan nilai berkisar antara 1,5 atau 1,6. Nah, diperlukan informasi terkini tentunya. Nah, ini kita bandingkan di 2015, itu kekuatannya begitu dahsyat ya. Dia pendek tetapi amplitudenya kuat, tinggi gitu. Sementara saat ini amplitudenya tidak tinggi, 1,5 saja, jadi hampir separuhnya gitu ya, tetapi durasinya yang panjang. Nah, ini yang kondisi kita lihat dari berbagai sumber. Memang untuk bulan Januari, lidah merah ini sudah mulai meninggalkan. Artinya kekuatan El Nino itu ya puncaknya sekitar Januari inilah. Di bulan Februari dia mulai melemah, dan bulan Februari ya dia mulai melemah. 3 menit lagi, oke. Dan ini sepanjang 3 bulan ke depan. Nah, dengan demikian saya mencoba melihat dari sisi lain ya. Mengapa saya mengambil Australia, dan ini saya bandingkan juga dengan apa yang dilakukan oleh pihak Singapura, ASME Singapura. Dan memang di sini dinyatakan El Nino dan Watch. Mengapa saya mengambil 2 negara ini? Karena kawasan Indonesia itu diapit oleh 2 negara ini, sehingga saya mengasumsikan bahwa yang memahami dinamika atmosfer Indonesia itu selain negara asing itu terutama Amerika, tapi juga Asia itu bisa juga Australia dan juga Singapura. Nah, inilah hasil prediksinya. Jadi ada 4 model, ada 4 model lah ya. Pertama ini NCEP model untuk DJR, yang warna merah ini mengindikasikan di bawah normal, begitu yang warna biru dari 1, 2, 3, dan 4. Gambar 2 ini dari ICM WMF, ini dari NCEP gitu ya. Yang ketiga ini dari UK Office Inggris gitu ya. Dan yang keempat ini rangkuman dari ketiga model. Izinkan saya untuk fokus kepada gambar keempat ini. Dari gambar keempat ini kita lihat bahwa yang warna merah jadi biru normal itu memang kawasan pantai barat Sumatera Selatan gitu, Jawa gitu ya, sampai Februari nanti. Nah, sementara yang hijau itu kawasan-kawasan yang pantai timur Sumatera, bagian barat daripada Kalimantan gitu ya. Mengapa ini terjadi? Ya, lihat dari dinamikanya, dari ini pengaruh dari charts ya, cross equatorial natural resource itu ya. Ini memang teori ini menjelaskan kenapa kok periode DJF nanti ini. Hanya saja ini secara global gitu, secara spesifik tentunya akan lebih ini lagi. Nampak bahwa kawasan Sumatera Utara bagian utara itu memang kawasan relatif basah sepanjang tahun gitu ya, sehingga benar kata Profesor Jati tadi bahwa Sumatera Utara bagian utara dan juga Pantura khususnya Jakarta itu kawasan yang rentan terhadap dampak fenomena hidrologi. Nah, ini rangkuman hingga saat ini. Monsun tetap merupakan atmosfer dominan. DJF merupakan agak dinamika monsunnya agak terganggu ya. Mestinya memberikan kontribusi besar khususnya di kawasan barat Indonesia, namun kekuatannya diredam. Tidak hanya diredam oleh kekuatan monsun Australia, tapi juga dengan hadirnya El Nino. Benar jika saat terjadi banjir bandang Jakarta, itu posisi El Nino itu positif dengan kondisi awal 2020. Pada saat itu Nino 34 menuju ke fase normal. Sementara 2024 tidak menuju, tapi dia meninggalkan fase normal untuk mencapai puncaknya
Jadi beda gitu, walaupun sama-sama pada pose positif gitu ya. Walaupun demikian, sekiranya kita waspada ya, karena terjadinya kondisi ekstrim itu bukan hanya karena El Nino saja, bukan karena low frekuensi saja, itu El Nino La Nina, bukan MJO saja, bukan gelombang atmosfer saja, bukan juga karena faktor lokal saja, melainkan gabungan keseluruhannya. Juga peran IOD sebagai peredam perlu dipertimbangkan masak-masak. Selain memahami dominan ya, the main trigger mengapa kondisi ekstrim itu terjadi, perlu juga dipertimbangkan untuk menerapkan machine learning atau deep learning menggunakan data-data high resolution seperti radar misalnya. Nah, ini tentu dikemas dalam satu paket kerjasama riset di mana BRIN, BMKG, ada universitas, ada ITB, ada BMKG, ada UGM. Yuk kita duduk bareng merumuskan ini semua begitu ya. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika waktunya agak sedikit berlebih. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.